Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah sekali lagi kita bersiaran bersama dalam program Sembang-Sembang Santai. Jadi hari ini kita bawakan satu tokoh yang tidak lagi asing di bumi Sabah nih. Oke, kita akan mengupas sebanyak mungkin isu-isu yang kita akan lontarkan pada malam ini insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, kita minta Tuan untuk Ustadz kita untuk perkenalkan diri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengambil sedikit ruang di atas talian ini untuk bercakap dan melontarkan beberapa pandangan-pandangan yang kecil, tapi mungkin hal ini juga sudah disebut oleh rekan-rekan kita, atau kalau paling tidak pun telah difikir-fikirkan oleh kita, dan dalam bentuk pelaksanaan itu berbagai lagi lah yang akan kita bincangkan di sini, yang saya sifatkan ada pro dan kontra. Nama saya Nazri Abdullah, itu nama yang dibagi oleh sahabat saya sudah arwah, yaitu arwah Sinusi Ondo, ketika saya selepas bersyahadah. Dan kemudian daripada itu kekallah nama itu Muhammad Nazri Abdullah. Jadi nama sebenarnya Libon Botong, dusun asli Kimaragang. Kalau di Sabah ini dusun Kimaragang ini hanya ada di daerah Kota Kota Merudu. Murudu. Tidak banyak yang penempatan yang ada di Sabah ini, orang-orang dusun Kimaragang. Yang itu barangkali yang boleh saya sebut dalam rekan-rekan kita yang berada di talian. Baik Ustadz, sebelum kita mulai pada soalan-soalan kita nih Ustadz, kita mau tahu juga Ustadz, sudah berapa lama sebenarnya mualaf nih? Dan terlibat dalam usaha dakwah di bumi Sabah nih? Saya sebenarnya sudah 40 tahun ya. 40 tahun? 40 tahun. Oh, Masya Allah. Saya belum lahir. 40 tahun di dalam Islam, yang sebelum daripada itu kita tidak punya apa-apa pegangan agama. Kemudian itu kan lebih kepada pegangan pagan ya? Ya, tapi itu kan banyak orang tidak tahu. Tidak ada agama yang disebut sebagai pagan ini. Mereka ini tidak ada konsep yang sebagaimana yang lain. Misalnya mempercayai dan meyakini Tuhan satu dalam dua, dua dalam tiga. Satu saja disebut sebagai kinoringan. Jadi dia dalam konsep ketuhanan orang-orang dusun Kimaragang ini khususnya tidak ada konsep seperti itu. Ya, kinoringan itu satu saja. Jadi bukan Trinity, bukan tidak konsepnya. ada, bukan Trinity. Okay. Tidak ada. So, dia pun Tuhannya satu saja. Tuhan yang satu. Cuma kita lebih kepada kefahaman itu boleh disifatkan sebagai daripada leluhur. Nenek moyang lah, turun moyang. Tidak ada satu pembawa dia siapa, pengasas dia siapa, dan sebagainya. Jauh sekali lah kalau Nabi. Tapi itu yang saya tahu kan, ya sejak saya tahu itu adalah konsep yang daripada turun-temurun yang ditanamkan dalam pemikiran dan dalam keyakinan dan kepercayaan mereka. Dan mereka juga percaya adanya surga dan neraka. Ya. Mereka percaya dengan surga dan neraka. Cuma konsep itu larilah. Contoh, apabila
seorang itu meninggal, maka dia percaya adanya kehidupan selepas daripada itu, yaitu melalui proses kematian itu tadi, dan disifatkan Gunung Kinabalu itu ada tangga menuju ke surga. Oh, oke. Dan tidak ada selain daripada yang macam yang kita faham sekarang ni kan, dia ada misalnya yang jahat dibalas dengan jahat, itu ada konsep-konsep itu. Jadi kalau begitu sebenarnya awal-awal lagi pun duduk dusun Kimaragang ini pun Ya. lebih kurang ke arah-arah inilah, maksudnya boleh dikatakan pemahaman mereka itu ada surga, ada neraka. Ya. Cuma dalam konteks bahasa ada orang sendiri lah, Ustaz. Ya, dalam ialah dalam bahasa dan keyakinan mereka. Oh, Cuma mereka ini dia begini. Kalau kita kan dikatakan kalau solat, sembahyang misalnya, ada juga acara-acara begitu. Cuma dia perantara dia adalah lebih kepada bomoh. Sebab itu dalam masyarakat dusun Kimaragang, bomoh atau mereka yang lebih punya kelebihan spiritual lah maksudnya. Kelebihan seperti itu dianggap sebagai mereka yang lebih tahulah tentang soal-soal kehidupan selepas mati. Sebab itu dia ada satu acara selepas beberapa hari berlaku kematian, dia ada satu acara yang dikatakan sebagai menunsub. Menunsub itu dalam bahasa dusun. Menunsub itu maknanya bermaksud menghalau kepada roh yang si mati. Kadang difaham dan diyakini sepanjang tempoh kematian itu, selagi belum dihalau itu tadi, di menunsub itu tadi, roh si mati itu berada di rumah. Masih dalam rumah. Maka dengan itu hari yang berikutnya, hari yang ke-7 itu, dia ada cara yaitu menunsub dengan menggunakan bomoh. Jadi bomoh itu akan nanti dia ada dia punya bacaan-bacaan tertentu mentara dia. Yang di situ nanti akan dilakukan sepenuhnya oleh bomoh. Dalam waktu yang sama juga dia babi itu diputung. Sembelihan lah. Sembelih. Dia bukan sembelih. Bukan, maksudnya korban lah. Korban. Nah, kalau babi ini tidak ada. Dalam pengetahuan saya itu dia bukan disembelih, dicucuk dia punya di bagian sini. Dia babi hutan nih. Dia babi. Siapa jenis babi? Babi yang dipelihara lah. Babi yang dipelihara. Jadi ketika itu nanti dia akan pukul gong dalam tempo 30 menit kah ataupun 1 jam. Jadi bomoh itu dia akan baca dan gong itu terus dipukul. Yang kemudian daripada itu diakhiri dengan acara makan. Maka berakhirlah sudah hubungan antara si mati dengan yang keluarga yang hidup, karena dia sudah berada di alam yang lain. Yang mana sudah dia umpama selamat tinggal lah dia sudah berada di tempat lain. Dan ketika itu proses dia ke alam lain itu bukan disebut akhirat ya, dia disebut sebagai mengolu. Mengolu itu dia Gunung Kinabalu adalah tangga ataupun laluan dia untuk berada di alam sana. Jadi mesti melalui Kinabalu untuk sampai. Itulah dia punya tuh. Dan ya, selain daripada itu dia ada lagi peringatan-peringatan yang lain lah. Tapi itu acara yang dibuat itu dia melibatkan ini lagi. Katakanlah suami yang meninggal atau istri meninggal, maka dia ada tipu-tipu tertentu tu si istri ataupun suami dia akan berkabung, tidak akan tidak akan keluar, melainkan dia akan duduk di rumah dan makan minum disediakan oleh ahli keluarga, dia tidak boleh keluar. Selama berapa lama itu Ustaz? Berapa lama? Dalam tempoh beberapa hari lah. Yang dia duduk dalam kelambu saja, kencing berak di situ. Itu dulu lah, tapi itu sudah tidak ada kan. Jadi ketertiban dia dalam hal kepercayaan itu memang tidak boleh kita katakan kata macam mereka ini tidak ada pegangan. Dia ada, itulah pegangan dia. Cuma uniknya itu tadi dia tidak beranggapan Tuhan itu lebih daripada 2 atau 3. Saya tetap mempercayai Tuhan itu satu. Beranak pinak tidak ada.
Jadi saya rasa itu antara yang boleh saya sebut dalam hal itu. Tapi ini satu ilmu ataupun perkongsian yang menarik Ustaz, sebab Ya. macam kami ini ataupun yang para pendengar ini mungkin tidak tahu mengenai dusun Kimaragang, khususnya dengan agama yang mungkin bukan pagan lah dikatakan kan. Mungkin ada agama dan kepercayaan tersendiri masyarakat dusun Kimaragang. Baik Ustaz. Ustaz, sudah berapa lama dalam dunia dakwah nih? Saya baru, tidaklah lama sangat. Saya berkecimpung dalam dunia ini dalam tahun 83. Itu bukan jangka 83. Karena 83. kita kan bila kita sudah ke Islam, kita langsung terjun ke dunia itu, dunia dakwah. Cuma sejak ketika itu, kefahaman kita tentang dakwah itu ya langsung tidak ada. Tapi rupa-rupanya apa yang kita buat itu adalah dakwah semata-mata. Nah, jadi dalam tempo itu ya kita buatlah kerja-kerja yang patut. Misalnya kita mengimarakan surau kita, itu antaranya lah. Tapi dalam kita mengimarah itu sekadar lah, sebab di ketika itu tahun 80-an lebih kurang, saya di kampung orang yang ketiga jadi Muslim. Masuk Islam orang ketiga. Sementara yang dua lagi mereka itu berada di Semenanjung. luar daripada kampung karena mereka masih sekolah. Yaitu keluarga saya juga, satu sudah arwah, yaitu arwah Sinusi Anduk. Kemudian lagi satu Muhammad Syukri, atau lebih dikenal di kampung Joel, kami panggil Joel. Mereka itu lebih awal Islam. Kemudian saya menyusul, dan kemudian daripada itu, sekarang ini alhamdulillah kampung saya itu di Selim Mandut, boleh dikatakan 90% lah sudah Muslim. Masya Allah. Sebagian daripada mereka itu disebabkan perkawinan masuk Muslim. Sebagian daripada itu karena adanya sekolah di situ. Dan arus dakwah yang berlaku itu berbagai datang yang kita terima. Cuma di zaman saya tidak ada langsung dakwah yang datang. Jadi kita sendiri-sendiri, dalam sendiri-sendiri itulah kita berpikir dan terproses kesulitan kita berhadapan dengan selepas itulah. Dan selepas daripada itu tidak ada lagi yang bagi mengajar apa semua. Jadi sendiri-sendiri sajalah. Cuma keyakinan itu tidak keyakinan sudah begitu kuat lah waktu itu. Tidak tercabar lah, sebab kita kan bukan dipengaruhi oleh mana-mana pihak untuk masuk Islam. Ketika itu istilah masuk Islam ini lah senang. Kalau kita disabak, kau sudah masuk Islam, ya. Kan itu kita waktu itu tidak ada yang. Jadi sebenarnya Ustadz, siapa yang bawa Ustadz masuk Islam? Macam mana boleh tiba-tiba masuk Islam daripada sebuah minoriti ataupun yang kita panggil dalam kampung Ustadz tadi, Ustadz 3 orang Ustadz orang yang ketiga. Macam mana sebenarnya Ustadz boleh masuk Islam, Ustadz? Saya masuk Islam itu karena kejahatan lah. Saya kan jadi memberontak di kalangan orang-orang Islam yang saya lihat tidak adil. Karena di ketika itu tahun 70-an sampai 80-an, dia sistem jual beli ini dia masih ada tukar barang kan. Sistem barter. Sistem barter. Oh, menariknya. Jadi dalam sistem barter itu, kita orang-orang dusun biasanya ke tamu kita bawalah beras ataupun berbagai buah-buahan yang kita tukar kepada mereka, khususnya orang-orang Islam inilah, masyarakat Bajau, sebab mereka itu kan lebih kepada nelayan kan, jadi kita perlu ikan, jadi kita berurusan dengan mereka. Kita bagi beras, kemudian kita minta mereka itu bagi
Ikan. ikan. Di situ yang saya lihat itu tidak adil. Ketidakadilan itu banyak beras kita bagi, tapi mereka bagi ikan yang terlalu Sikit lah quantity dia. bukan sekedar sedikit. Dia bagi yang Kurang sudah baik. yang sudah tidak ada harga. Jadi situ saya melihat mana keadilan. Satu gantang misalnya beras kita bagi, dia bagi ikan yang sedikit, yang sudah tidak fresh. Di situ saya memberontak. Ini tidak adil. Kemudian kalau kita tukar lagi barang kita yang lain, misalnya pisang kah, ataupun tarap kah, atau ubi kah, ubi manis, apa semua dengan kue. Kue yang dibagi itu juga samalah. Jadi saya tidak nampak mereka itu adil. Jadi bila kita kan dulu, kalau di tempat saya di Tadek, kalau dia bajau Islam itu bajau. Asal Islam atau membajau tidak lari lah. Jadi saya melihat Islam itu tidak betul lah. Saya tidak suka dengan hal itu karena tidak adil. Dan pemberontakan itu sampai di sekolah menengah. Karena berlaku lagi peristiwa di mana satu kelompok penghuni asrama yang mendapat makanan yang lebih baik. Adanya air, ada kue, ada buah, kan. Ketika makan, sementara yang kami itu dengan nasi, sayur, dan tidak ada tambahan. Tapi ada satu kumpulan yang dapat begitu. Jadi di situ kita merasa lagi tidak adil. Kenapa satu asrama, kan? Tapi mereka itu tidak ada buah, ada kue apa semua. Jadi ini golongan Islam lah maksudnya. Ya golongan Islam. Oh. Jadi kan di situ sekali lagi, ini tidak betul ini. Jadi berlaku lagi pemberontakan secara besar-besaran. Pemberontakan itu dalam hati, tidak betul deh. Jadi rupa-rupanya mereka itu sedang berpuasa. Jadi di sinilah kesilapannya orang-orang Islam. Tidak mengambil satu pendekatan kepada bukan Islam. Paling tidak pun bagi tahu. Dan tidak mustahil, benda ini masih juga terjadi. Pengasingan yang akhirnya menyebabkan orang itu tidak suka dengan Islam. Salah paham maksudnya. Salah paham. Sebab itu dalam kita berbicara soal dakwah ini, memberitahu kepada mereka itu sangat wajar. Mesti kita kena beritahu. Sekarang mudahlah, ada TikTok, kan? Ya, boleh. Beritahu saja. Share di TikTok. Di dalam Facebook, dalam YouTube. Beritahu. Ini lagi terbuka kan? Berbanding zaman-zaman saya itu. Karena tidak ada beritahu. Jadi kita terus hidup dalam memberontak. Buruk sangka kita dengan pihak yang lain. Tapi ada kebenarannya juga, sebab mereka tidak beritahu kita. Ya kita tidak memahami keadaannya waktu itu kan, tanpa ada pemberitahuan. Jadi ini juga menyebabkan dakwah yang saya lihat ini, bukan mereka tidak mendengar. Sebab tidak ada satu orang manusia ini yang tidak mau yang kebenaran. Cuma bagaimana kebenaran itu tadi kita sampaikan. Betul. Kaidahnya. Itu saja. Tapi kadang-kadang yang kita nampak sekarang, ya keterbukaan yang ada ini, yang ada apa? Kita buka saja apa? Facebook kita buka saja alam maya misalnya, yang berbagai. Pertama, bukan berita dulu. Yang kita mau cari itu dapat iklan. Iklan apa yang ada? Semua iklan-iklan yang membunuh kita punya jiwa kita. Betul. Kalau bukan iklan yang menggoda dalam bentuk tubuh badan itu sendiri kita nampak, dan kita tidak boleh lari. Sampai sekarang kita mau lari macam mana? Dan inilah yang sepatutnya pakar-pakar kita atau pemikir-pemikir kita, orang-orang Islam yang cerdik pandai. Kenapa mereka tidak berpikirnya? Betul. Tapi yang ada, mereka itu terlibat di situ. Ya, mungkin mereka ini ada juga coba untuk nih Ustaz, tapi mungkin jalan untuk mereka buat ini yang bermasalah mungkin Ustaz. Adakah saya tidak nampak begitu, sebab pembelajaran namanya IT ini ada. Cuma mereka itu tidak berpikir bagaimana mereka itu menggunakan itu IT itu tadi untuk tujuan dakwah. Kalau dakwah, kalau urus niaga, ya perniagaan. Kalau ada pun yang kita dapat sekarang ini, yang menggunakan itu berapa karat. Betul. Dan kalau ada pun sebuah yang benda yang tidak bagus.
Lebih kepada itulah, maksudnya majority pada benda yang kurang baik nih. Guna. Kita tahu kawan-kawan yang lain menggunakan lebih kepada kehendak mereka. Kita yang sebagai Islam, kenapa kita tidak ambil peluang di situ untuk menggunakan itu pula? Betul. Untuk memberi berita-berita yang Pemberitahuan, maksudnya yang dakwah atau menyampaikan. paling tidak pun kita akan bagi tahu lah yang kita katakan dia ini di kampusnya ada surau, ada masjid, ada pengajian mingguan ataupun insyaAllah dalam sehari dua ini ada kenduri kawan-kawan kita. Daripada kita buat cerita-cerita yang tidak mendatangkan kebaikan pada agama khususnya. Betul. Dan kalaupun kita kata tidak boleh, ini kita kan lagi terbuka, terjebak juga. Ya kita ambillah konsep itu, janganlah kita pula menjerumuskan diri kita di situ dengan cara kongsi benda-benda itu. Dan kalaupun dia lalu di mata kita, apa boleh buat kan? Iyalah, betul. Tidak ada cara kita, tapi paling tidak pun, misalnya, setiap diri kita, rakan-rakan kita Islam ini banyak, kita memang tahu banyak. Kenapa dalam 10 post kita dalam satu minggu misalnya, tidak kita ambil bahagian itu 3 daripada yang hal-hal yang begitu, dakwah misalnya. Dan kalau kita tidak mampu, tariklah mana-mana URL rakan-rakan kita yang sudah yang lebih berilmu lah, kongsilah YouTube dia kah, ataupun tulisan-tulisan mereka kah, ataupun iklan-iklan dakwah kah. Tapi kita kadang-kadang yang ada di dalam pengetahuan kita lah, semua lebih kepada perasaan lah, kan? Cuma kita tengok, macam saya sendiri pun meluap perasaan. Dia ada meluap perasaan. Dia. So itu saya kalau ada itu saya tahan juga. Jadi kita kena tahan benda itu. Tapi ya ambil lah waktu misalnya dalam 1 minggu 2 perkara berkaitan dengan kita, ambillah 3 lagi yang hal-hal yang lebih baik, maksudnya dakwah dan baik Ustaz. Ustaz, saya tengok Ustaz ada satu persatuan pendakwah Islam Sabah Ustaz. Ya, persatuan pendakwah Islam itu kita buat berdasarkan pengalaman kita masuk kampung daripada sekian lama. Jadi kita melihat kita mesti ada satu kumpulan kecil. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada persatuan pendakwah ini sendiri, ini terlalu besar. Tapi apa boleh buat? Sekurang-kurangnya kita wujudkan ini tadi, dan mereka yang lebih besar daripada kita, yang lebih berilmu daripada kita, melihat hal-hal yang dakwah ini di dalam lebih daripada kita. Bila orang tanya kenapa buat persatuan pendakwah Islam Negeri Sabah besar ini? Ya besar. Tapi marilah sama-sama untuk mengisi program-program yang berkaitan. Tapi tidak berlaku. Saya tengok tidak berlaku. Ini yang kita mau bahas ni Ustaz kan. Kenapa macam contoh kan, kita sama-sama dalam satu tujuan, tapi kenapa tidak boleh bersama-sama tu Ustaz? Apa masalah dia ni sebenarnya? Masing-masing jadi ketua. Masing-masing mau jadi kepala itu. Itu antaranya. Tidak ada satu sifat dalam diri kita yang menjadi pengikut. Masing-masing mau jadi lead kan. Sebab itu kita mesti ada ketua. Saya selalu bincang dengan rakan-rakan. Dalam sekian yang ada persatuan, namanya Islamkah ataupun apa-apa persatuan yang ada di Sabah ini, kenapa kita tidak boleh gabung? Biarlah banyaklah persatuan, tapi akhirnya buat lagi satu persatuan yang gabungan itu tadi. Secara gabungan. Supaya gerak kerja yang ada itu tadi nampak lebih besar dia punya kesan dia. Tapi ini juga tidak akan berlaku. Dan ketidakberlakuan ini banyaklah faktor dia. Ada kaitan dengan politiknya, Zat? Ya ada.
Itu pasti. Politiknya ada, untuk pribadinya ada, untuk kumpulan dia ada, untuk kampung dia. Itu pasti. Tapi coba kalau untuk Islam, Betul. tidak payah kita buat persatuan sebenarnya. Cukuplah satu persatuan 5 waktu. Betul. Kan? Betul Ustaz. 5 waktu sudah cukup, bah. Tapi inilah hakikatnya. Jadi kalau saya ditanya, bagus juga. Ya memang bagus, ada kebaikan dia juga. Tapi ada juga keburukannya. Tapi jarang orang bercerita tentang keburukan dan kelemahan. Keburukan dan kelemahan itu adalah yang kita tengok gerak kerja atau keberhasilan sesuatu perkara yang ke arah dakwah kita tuh kesannya sedikit, tidak menyatu. Betul. Kadang berbagai kakangan. Satu keuangan misalnya kendaraan lagi. Tapi coba kalau ada 100 persatuan yang ada di Sabah Gabung. ataupun pertemuan gabung, semua persatuan itu bergabung dalam satu bumbung. Ya, lebih impact-nya akan lebih besar Dan lah. saya nampak kalau di Sabah usia lah. Usia. Pertumbuhan Islam seluruh Sabah kan? Ya. Usia kan? Usia. Tapi yang saya minta maaf ialah kita terpecah sebut. Dalam usia itu banyak orang-orang politik yang apabila kalah masuk ke usia, waktu dia menang tidak masuk. Dan apa kesan kepada usia? Usia berkesan satu waktu saja. Yaitu adakan program pagi Sleman secara ramai-ramai dulu. Itu Tun Mustafa, masa Tun Mustafa nih. Dan apakah di dalam usia itu semua tokoh-tokoh agamawan? Saya difahamkan Ustadz dulu usianya. Saya usia lah. Tapi saya juga melontarkan pemikiran itu. Sebab itu kita perlu ada wujud persatuan yang ada, tak apa. Tapi marilah gabung sama-sama lagi buat satu konsorsium misalnya. Kan? Betul. Duduk di situ sama-sama. Duduk dulu, bincang. Ataupun, dia kan ada perlembagaan. Katakanlah Persatuan Pendakwah Islam Negeri Sabah, dalam penggal ini dia pengurusi untuk gabungan itu. Gilir lah maksudnya. Kita bergilir kan. Kita jadi yang lain itu ahli jutaan kuasa. Dan mereka juga sebagai EJK. Dan mereka dibagi peranan. Masing-masing dengan peranan masing-masing. Masing-masing dengan peranan masing-masing. Tapi tidak akan berlaku. Selagi tidak ada satu ketudinan. Maksudnya gerak kerja tuh dia kena lurus, baru benda itu boleh terjadi, Ustaz. Sama juga kita bicara ini kan santai. Sama juga dengan apa yang berlaku. Saya ada banyak kali tulis, dulu saya agak rajin di blog, muncul blog, saya sudah mengikuti. Blog saya itu Suara Mu'alaf Sabah. Saya apapun saya tetap masih di situ. Walaupun saya tidak boleh dianggap lagi sebagai saudara baru. Karena dalam sistem ataupun tanggapan itu tadi, berapa lama saudara baru itu disebut sebagai saudara baru, dia ada beberapa tahun. Kalau sebagian negeri itu 5 tahun, ataupun dari sebagian negeri itu selagi dia tidak tahu tentang Islam. Kan? Tapi kalau sudah tahu itu bukan lagi saudara baru. Tapi di segi pemikiran itu masih lagi ada. Dan kita kadang-kadang kekurangan pemikiran itu. Atau sudah kita kekurangan pemikir yang kritis lah. Ya, kita kurang. Kita lihat contoh, kita banyak sebutan Maulid Rasul, apalagi hijrah, lepas itu diambang Ramadan, macam-macam sebutan kita. Tapi kita secara jujur, kalau sebutan Maulid Rasul itu semenjak yang saya tahu lah, dan semenjak saya berarak, sama juga daripada dulu sampai sekarang. Berarak
Begitu-gitu ya. Itu tetap. Kemudian berhimpun, kemudian selawat-selawat, ada ceramah, dia naik lagi sedikit, ada makan, naik lagi sedikit, ada tokoh. Tapi coba kalau kita berbicara di situ secara jujur kan, Iya. dia kadang-kadang tokoh yang diangkat itu tidak ngam. Ini pun masalah juga. Maksudnya memang boleh dikatakan ada unsur-unsur lain lah. Ya, tapi berapa orang yang berani bercakap ini? Bila kita bercakap ini nanti kita kata kita memburukkan suasana. Kita janganlah berpikir begitu. Sama juga dengan tadi yang saya sebut tidak adil. Karena tidak adil itu yang menyebabkan saya memberontak. Jadi masakan hal-hal itu kita tidak boleh berpikir lagi macam mana lagi. Sepatutnya dihalusi lah untuk memperbaiki kan. Kita perlu cari kelemahan untuk kita perbaiki sebenarnya Ustaz. Dan coba kita tengok dalam sebutan Maulid Rasul setiap tahun yang sekian jumlah duit kita buang. Katakanlah di dalam daerah kita. Coba kita ambil catatan secara jujur. Sebutan Maulid Rasul sekian ribu kita habis. Berapa orang Islam yang dapat manfaat? Oke, tinggi sedikit. Berapa orang yang masuk Islam ketika sebutan itu? Bukan apa-apa, jangan buat itu. Tapi sekurang-kurangnya kita kena berfikir. Jangan itu saja. Sebab itu saya sudah banyak kali beritahu rakan-rakan kita. Misalnya, selain daripada program yang sedia ada, kenapa dengan kuasa yang ada, misalnya masjid dan surau? Coba kalau kita tempat iklan ini ada undang-undang dia kan. Kenapa di lingkungan masjid dan surau kita tidak boleh kita sebarkan dengan program, paling tidak pun banting kita perbanyakkan sebutan Maulid Rasul begini, ataupun di ambang Ramadan, puasa dan sebagainya. Sudah kita bagi maklumat lah dengan orang-orang. Kalau katakanlah masjid daerah itu berapa lingkungan yang di dalam kuasa dia? Kenapa tidak banyakkan banting? Tapi mana banting? Gitu ya macam. Sedangkan hal-hal yang lain banyak. Coba kalau sekian-sekian, jualan sekian. Ya kalau daripada hujung ke hujung itu kan? Gitu ya. Jadi kenapa kita berpikir yang kita rasa kita boleh buat? Jadi akhirnya informasi Islam itu dibaca oleh orang yang bukan Islam daripada jarak jauh dan tidak betul. Coba kalau di Banting itu diberitahu bagi pendidikan maksudnya kan, pemahaman. Paling tidak pun kita sebenarnya kita kalau dalam membicarakan dalam musyawarah coba ada di peringkat masjid kita, surau kita, pertama kali di situ yang kita dapat bukan sokongan. Kalau dulu atau kita lebih suka kepada mewujudkan masalah dalam pertanyaan kita. Masalah kita tidak ada duit dah. Kan masalah dulu. Kenapa kita tidak berfikir mencari solusi tadi? Dan bukan tidak ada. Betul. Tabung infak kita kenapa tidak dipakai? Ini lagi satu masalah nih Ustaz. Bila cakap pasal tabung infak nih, adalah setengah yang kita pernah dengar cerita kan. Sehingga kan duit masjid itu ditahan oleh JK tertentu. Kan. Jadi kalau kita pikir balik, kenapa benda ini boleh berlaku Ustaz? Sebab mereka yang duduk di situ itu, satu, mereka tidak ada daya ke arah dakwah. Karena kalau ada pun dia terikat lingkungan dia punya pemikiran. Dia ingat dengan kumpul duit dan membesar dan mencantik dan itunya dengan masjid itu dakwah juga. Kan? Sedangkan dia sebenarnya duit yang ada itu tadi lebih daripada itu. Dan ada sebagian itu pula takut habis. Dia kata ini kita perlu begini, bayar listrik, bayar air, bayar tukang imam, bayar Bilal. Tapi kalau kita tanya berapa gaji imam, berapa gaji Bilal? Saya rasa itulah paling rendah dia punya gaji berbanding dengan tukang kebun di sekolah. Betul. Jadi kenapa? Masalahnya
memahamkan itu tadi, itu apa, tabung itu tadi, dan melaksanakan itu tadi. Sedangkan untuk apa kita, siapa yang kita khawatir, inilah satu-satunya yang kalaupun kita habiskan kutipan Jumat ini, Jumat apa, berisi balik betul tabung. Dan masakah kita tidak tahu berapa per bulan ini lampu, Betul. air. Kita sudah memang dalam tugas, kita sudah paham sudah berapa nih kan. Tapi dia mustahil kitarannya itu akan jauh daripada bulan. Maksudnya per bulan itu kita boleh sudah agak lah berapa kita pakai duit dan sebagainya kan. Cuma Ustaz dia, Dan kalaulah kita dibagi peluang untuk macam mana melaksanakan tu, kita lebih daripada itu lagi kita boleh fikir. Kenapa duit tabung masjid misalnya dia tidak, kita tidak berfikir untuk wujudkan rangkaian ekonomi kita? Paling tidak pun gerai kecil lah di masjid di kita, kawasan masjid ya. yang dibuat oleh ahli jawatan kuasa untuk menambah sumber keuangan kalau masalah keuangan. Tapi saya tidak nampak, katakanlah dalam satu masjid, dalam satu kawasan, orang Islam dah 1,000. Kan? Kita minta mereka satu Jumat RM1 saja. Datang ke Jumat atau tidak, minta, wajib. RM1 boleh dapat 1,000. RM1,000. Kan? Dengan tujuan apa? Kan ini infak. Siapa yang ikhlas? Ya, betul. Tapi sekarang ini kita mengajar juga kepada jemaah yang tidak, yang kedekut. Tak RM1 mana tidak mau bagi Masalah satu RM1. minggu kan. Sedangkan kalau berlaku kematian dan kedurikan dalam masjid yang pertama dicari. Betul. Jadi cuma saja kita tidak berani untuk Utarakan pandangan menetapkan satu hal. Undang-undang misalnya. Okey, siapa yang tidak ke Jumaat dalam sekian-sekian waktu dalam ini, mereka itu akan disinara hitamkan dan pihak masjid dan surau tidak akan datang ke kenduri kandara. Akan itu juga dakwah. Dakwah dengan kuasa, dakwah dengan... Betul. Tapi kita tidak pakai. Kita asik dengan apa? Kita rasa, oh kalau kita nanti bercakap begini, jaga hati kawan. Tanpa menjaga hati ni maksudnya. Itu tidak betul jaga hati. Yang jaga hati itu, kita ada kuasa, kita perintah beritahu. Dan paling sedang pun buat ketetapan dalam masyarakat, idarkan kepada seluruh pintu-pintu rumah. Ketetapan masjid dalam surat bilangan sekian, perkara sekian, menetapkan umat Islam, ketua lah tersebut laki-laki, semua datang ke Jumaat. Tidak datang satu kali, tidak datang kedua kali, tidak datang ketiga kali, ini dia punya ketetapan. Akhirnya mereka akan datang dengan peraturan yang ada. Ya kalau tengok masjid-masjid macam kita cerita bab masjid ya Ustaz. Banyak masjid kita nih, program pun tidak Ustaz. Terutama masjid daerah lah. Kita tengok kebanyakan, kita tengok kan. Kadang-kadang program keilmuan pun tidak, apa pun tidak. Kan? Jadi, tapi masjidnya dibangun besar, megah-megah kan. Dia kalau saya itu satu saja. Dalam kita berputar-putar bincang ini, satu saja. Mesti kita cari kepala di situ, siapa mengemudi itu. Jadi orang yang kena berani. Sebab pengurus itu main peranan. Tapi biasanya kita tahu pengurusi sebuah masjid. Yang masalahnya lagi sekarang ini kadang-kadang dicampur. Politik. Kan? Ada politik sikit atau ada sikit-sikit begini sikit unsur. Itu masalah yang sebenarnya. Yang itu kena buang. Kena buang. Kalau tidak akan sampai ke mana. Baik, bisa kita beralih kepada soalan lain dulu. Sekarang ini kan kita bahas mengenai kedudukan pondok. Macam Ustaz, rasanya... Kita dapat jawaban, membangun itu mudah. Membangunkan bangunan itu mudah. Tidak cantik, tapi bangunan boleh kita buat. Ambil saja kayu mana-mana. Itu boleh kita buat. Namanya pun pondok. Tapi cabaran yang kita hadapi lagi adalah bagaimana mengisi program itu tadi. Mengisi madrasah itu. Yaitu ilmu itu sendiri. Ini kita kadang mencari guru-guru. Jadi bila kita mencari guru-guru, dia ada kaitan dengan kos lagi. Cabaran di situ juga. Karena semua sekolah agama rakyat, yang sifatnya sekolah agama rakyat ini, tidak ada bantuan khusus yang
sebagaimana di sekolah agama negeri, lebih banyak kepada berdikari, dan kalau ada bantuan-bantuan pun dia musiman, kan? Dia lebih ke Bermusim lah Ustaz. bermusiman. Itu pun kalau memenuhi syarat. Kalau tidak, tidak akan dapat. Tapi tak apalah, sebab kita ada masyarakat Islam ini bukan satu dua orang, kan? Jadi kita mengharapkan masyarakat Islam secara umum itu mereka menyokong dan membantu, dan iya, mereka menyokong dan membantu. Cuma saja kita di Sabah ini belum lama lagi dengan pondok kewujudan pondok Mahat Hafiz. Belum biasa lah maksudnya Ustaz. Setahu saya lah, tahun 8 bulan suara-suara itu sudah ada. Kemudian masuk 9 bulan itu baru ada. Kemudian sekarang ini muncul banyak. Sekarang ini muncul banyak. Boleh dikatakan mana-mana sekarang pun ada saja. Kalau bukan pondok, madrasah. Kalau bukan madrasah, Mahat Hafiz. Okey, bagus. Alhamdulillah. Cuma sejauh mana ni sekarang ni pula dapat dimanfaat oleh orang kita di sini, Sabah. Ini masalah yang juga kita kena fikirkan. Kalau kewujudan yang banyak tapi tidak dapat dimanfaatkan, itu kita sebagai orang mudik, kita kena fikir. Tidak ada mana. Kemudian kalau dapat sambutan pula, satu lagi hal, yaitu hal dengan kos itu tadi. Ini kos tidak kita kena fikirkan juga. Jadi kalau saya punya situasi lah, kita bangunkan ini adalah atas sokongan orang ramai daripada berbagai lapisan masyarakat, daripada tabung-tabung infak kita yang lain. Yang ini juga kita tidak tahu siapa. Tapi apakah kita selama-lamanya begini? Kalau saya tidak. Saya tidak akan berfikir begitu. Dia mesti kita adakan satu sumber yang lain. Sumber yang lain itu misalnya kita wujudkan perniagaan. Tapi dalam kita wujudkan perniagaan, dia memerlukan modal, kan? Jadi kalau memerlukan modal itu macam mana cara dia? Dia kena wujudkan satu koperasi antaranya. Kan ini koperasi kan agak ada pengaturan di situ yang tidak akan berlaku kepincangan, karena itu senantiasa dipantau oleh satu badan. Tapi untuk mewujudkan koperasi ini juga satu masalah. Bila kita wujudkan koperasi, pasti ada suara. Dia pasti ada suara. Mempergunakan dan sebagainya. Itu satu, tak apalah. Tapi mereka tidak merasa itu karena sudah terdidik atau terdengar cerita-cerita sebelum ini. Namanya koperasi gagal. Namanya koperasi pecah mana. Kedatangan Islam itu di Semenanjung itu lebih awal berbanding kita di Sabah. Kalau kita tengok di Sabah misalnya, betul Islam tu kita sudah lama kita dengar, tapi di segi pengembangan ilmu itu lebih kepada apa? Lebih kepada kita ni dari dulu sampai sekarang lah saya tengok mengharapkan daripada orang luar. Jadi bila kita macam begitu, kita akan tukar mana-mana pondok, Mahat Hafiz dan sebagainya dari ibu bapa masyarakat Islam itu, dia mesti kena ada satu semangat dan satu niat di kalangan yang mereka menghantar anak-anak mereka misalnya di pusat-pusat ini. Jangan alang-alang dengan niat apa? Supaya mereka tu jadi ulama, supaya bila nanti mereka balik sini, mereka tu betul-betul faham di keadaan di sini. Di Semenanjung itu kan mereka lebih awal mendapat sistem pendidikan. Jadi kita jauhlah ketinggalan dalam semua hal. Jadi akhirnya
kita barangkali 50 tahun akan datang ni lah. Baru ada sedikitlah nampak. So kalau kita tengok sekarang ni, belum lagi lah. Kalau di sini lah, kalau di sini 10 tahun sudah. Paling pun kita hantar pelajar kita di Semenanjung. Balik sebagai yang kita harapkan tu belum. Karena faktor dia yang kita lihat ibu bapa juga main peranan. Baru 3 tahun di Semenanjung disuruh balik. Itu kan masalah juga, penyakit. Tidak ada yang ibu bapa yang betul-betul yang Mau anak dia jadi seorang ulama macam tu. yang apa Bertekad jadi-jadilah. tinggi. Duduklah di situ. Itu antara yang. Jadi Ustaz, apa harapan Ustaz dalam institut pendidikan ni Ustaz? Harapan kita supaya semua yang ada pendiri sistem pendidikan berstatus SAR ini sama-sama bekerja keras untuk menjadikan pelajar-pelajar yang telah kita masing-masing programkan akan bermunculan menjadi tenaga-tenaga penggerak dakwah yang berstatus dia ulama. Itu kerja kita lah di peringkat kita. Dan kita kan di Sabah ini tidak ada, kalau kita di Semenanjung kan sebut saja tokoh-tokoh yang lain. Mereka itu ada kan? Misalnya Ustaz Kazim. Betul. Siapa bukan tidak ada lulusan agama di negeri kita, ada. Tidak tokoh yang macam ideal lah macam tu. Yang idol lah ataupun yang misalnya Ustaz Zahri Idrus. Ataupun tokoh-tokoh yang lain. Macam Habib Ali Zainal Abidin. Kita tidak ada. Dan itulah tujuan kita. Mesti kita memunculkan 1 atau 2 atau 3. Seberapa ramai yang boleh Ustaz? Itu yang kita mau. Tapi hakikatnya setakat ni. Dan itu kenapa? Saya pun tak berfikir. Kawan-kawan kita ada lulusan daripada luar negara. Kadang-kadang mereka tu sama-sama belajar dengan tokoh-tokoh yang kita pentas, bercakap. Nanti 1, 2, 3 kali barangkali berada di pentas. Terus tidak mau sudah. Baru kita ni kan pendengar kita berbagai. Dikritik sikit, hilang. Kemudian bahasa kita ni di Sabah sebenarnya, kalau dia sudah dia boleh bercakap, tapi dia masih pakai ni di seberang ni. Cuma kalau ditulis betul-betul di Sabah, maksudnya guna bahasa kita lah. Bahasa kita lah. Bahasa kita. Campur lah. Kalau dia Melayu kita lah, Melayu kita. Kemudian kalau dia dusun, dia cakap sedikit-sedikit lagi dusun. Tapi dia mau juga yang mau duduk di seberang sana, akhirnya di seberang sana pun dia ada tempat, di sini pun dia ada tempat. Ataupun itu tadi, satu saja, masjid dan surau yang ada di Sabah ini barangkali kena main peranan untuk cari mereka ni. Misalnya di kawasan Kampung yang pertama tugas pengurusi surau itu cari siapa tokoh-tokoh ilmuwan Islam di kawasan itu. Pastikan itu dulu. Jangan dulu sibuk dengan apa? Kumpul duit. Sudah pasti itu bagi mereka tugasan setiap Jumat. Bagi mereka tugasan. Untuk baik kuliah sebelum Jumat ataupun jadi imamkah, jadi baca khutbahkah, dan yang menyebabkan kita tidak dapat melihat sokongan itu. Coba tengok, ini kita tidak payah sebut lah. Dia lulusan daripada universiti. Bila dia bercakap, katakan dia buat ceramah. Mungkin kadang-kadang dia kurang pandai berceramah Ustaz. Dia ada ilmu tapi tidak pandai bercakap. Jadi barangkali ini juga yang kita tekan tadi, mula-mula tu ahli jawatan kuasa masjid atau masjid atau surau itu dulu main peranan. Bagi mereka tu sampai dia dan kemudian yang mereka yang ada ilmu pula, jangan pula kalau ditegur tidak boleh terima. Kita di Sabah ni masih lagi bila kita bercakap
pemikiran kita masih lagi apa tokoh-tokoh yang di luar sana tu. Ketika kita bercakap masuk itu, masuk itu apa kita baik kita menggunakan dia punya ayat kah, dia punya bahasa apa semua. Macam artis lah, mana ada siapa? Apakah mereka betul-betul faham yang dikatakan anugerah itu? Sehingga mereka betul-betul tapis. Sehingga betul-betul mereka menyokong dan memberi tanda tangan bahwa orang ini punya kelayakan. Sebab semua yang dibagi anugerah itu mesti ada sokongan daripada pihak-pihak tertentu. Sementara akhirnya, kalau kita beri kepada tokoh-tokoh akademik agamawan dan sebagainya, kan? Coba kita tengok tahun depan 2024 berapa orang yang akan disenai sebagai penerima BKK ataupun apa-apalah, apa-apa sajalah yang kita jangan sebutlah. Kebanyakan semua berlatar dan mukanya orang-orang politik. Ya, itu Dan berapa orang yang Bilal di situ yang sudah puluhan tahun yang berjasa di daerah kita, kenapa mereka tidak layak untuk mendapatkan betul. anugerah? Kan anugerah itu lebih kepada agama, Jasa pada negara. agama itu sendiri, Ya, betul. negara itu sendiri, negeri itu sendiri. Dan banyak perkara yang kita kena perhalus lagi. Dan kalau saya ditanya secara pribadi, mereka ini layak tidak untuk dibagi anugerah? Layak. Jadi kita minta kepada mereka-mereka yang terlibat dalam pemilihan ini, pilih betul-betul. Apa kategori yang dipilih? Kalau akademik, ya cari betul-betul yang kelulusan akademik. Kalau mereka yang betul-betul dalam bidang kemasyarakatan, budaya ke apa, cari mereka yang betul-betul faham dan memang daripada dulu dia terlibat dengan itu. Kalau bahagian kejaksaan kepada rakyat, jangan wakil rakyat saja. Ini kadang-kadang dia ahli biasa, tiba-tiba dapat. Karena ada sokongan. Apa jasa dia? Yang tidak-tidak pun tiba-tiba muncul. Tapi kalau Pak Imam, jasa dia kasih nikah, Betul. kendurikan darah, urus mati, bagilah sikit-sikit. Jangan, kalaupun kita kata mereka itu tidak layak, ingat kamu yang layak kah? Bagilah anugerah. Yang datuk pula samalah juga. Kalau tidak, akhirnya apa? Yang tukang baca doa tu duduk di ujung sana. Karena apa? Di sisi Dia kategori dia marhain. dia bukan VIP. Yang VIP tadi datuk, Ya, Tan Sri, pegawai tinggi, kelas sekian. Yang tukang baca di belakang. Diskriminasi lah. Karena sebab itu saya dari dulu lagi pembaca doa bagi duduk di tempat yang setarafnya. Misalnya kalau ada jemputan itu kan bagi duduk situ. Ini tiba-tiba dijemput Pak Imam untuk baca doa, dia muncul sana. Dari jauh. Makanan tapau. Yang di sini? Itu. Ini juga menyebabkan kita kadang-kadang berpikir hal-hal yang agama ini macam jadi kelas bawahan. Rendah lah maksudnya. Direndahkan. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, bila kita lihat situasi di sinilah, terutamanya mualaf lah Ustaz. Kita bahas soal mualaf ni lagi. Jadi, apa kelemahan yang Ustaz nampak dengan saya mualaf ni kan, bila sudah masuk Islam tapi sudah 3-4 tahun masih sama pemahaman dia tidak bertambah dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa puncanya ini Ustaz? Ataupun mungkin ada solusi pada benda ni? Saya tengok saudara barat buatlah banyak kategori dia. Tapi banyak kepada yang mereka yang tergolong dalam golongan fakir dan miskin. Coba kita tengok Ini saya bercakap di depan mata di pengalaman sendiri. Orang-orang saudara baru ini bukan kebanyakan mereka orang yang susah-susah lah.
Saya belum lagi tengok orang-orang yang mu'alaf ni yang kaya raya. Berapa Jarang. orang yang kaya raya di Sabah? Sangat jarang lah kalau orang kaya. Jarang. Kayaknya biasanya kita dengar yang mualaf nih, biasanya orang-orang yang di pendalaman kan, Ya. yang hidup susah, kais pagi makan pagi gitu. Semua yang orang susah-susah dikategorikan B40. Jadi, kenapa mereka itu tidak mau belajar misalnya? Kehidupan mereka itu lebih kepada makan, cari makan. Betul. Jadi kalau macam begitu, salah mereka. Ya, boleh kata salah mereka juga sebab menuntut ilmu itu kan wajib. Tapi kesalahannya pada lebih besarnya adalah mereka, kita yang berkemampuan. Kenapa tidak bergalegang di situ? Dan mereka itu sebenarnya boleh terima zakat, Ah. ya. Golongan-golongan yang boleh terima zakat dan sebagainya. Dan macam-macam lah boleh dibuat. Misalnya, di kita dalam lagi ini Ramadan. Cuba kita tengok nanti berbuka puasa. Program Mereka berbuka puasa itu di mana? Di hotel kan? Kenapa tidak dibuat satu tempat, misalnya kalau kawasan, contoh di Renau, dia akan pecahan beberapa mukim. Dan orang-orang yang berkaitan ini, yang sebelum ini di pentas-pentas yang berhawa dingin, adakan sebutan ini, buatlah sesuatu, alihkan sedikit lagi cara, adakan sebutan itu makan bersama dengan orang-orang yang susah di pendalaman. Jangan saya di sana, supaya mereka juga terbantu. Dan baru kita tahu macam mana siapa yang susah sebenarnya. Yang kadang-kadang yang menerima yang bantuan ini berulang muka itu sama. Betul. Yang di dalam itu tidak dapat maksudnya ada yang lain yang sepatutnya layak tapi tidak menerima sama. Ini antaranya menyebabkan mereka itu kenapa mereka itu macam tidak nampak di dalam kelas. Saya boleh bawalah siapa-siapa yang itu, mari kita sama-sama tengok di pedalaman. Macam mana kehidupan mereka? Jauh beza dia. Jadi seolah-olah mereka ni pemalas, ataupun seolah-olah mereka ni tidak mau belajar lah, bukan tidak mau belajar. Tapi mungkin kekangan daripada segi itulah. Iya. Itu satu kelompok lagi mereka yang bekerja. Mereka yang bekerja ini boleh kita katakan tidak ada alasan lah bagi mereka yang tidak mau belajar. Ada duit, ada kereta, ada itu apa ni. Tapi dia juga datang-datang di masjid misalnya ada program. Yang ini ini juga penyakit. Jadi cara kita mengatasi masalah itu tadi, majikanlah teman-temannya. Karena main peranan. Majikan tu karena main peranan. Guna kuasa dia tadi untuk tekan itu tadi si saudara baru yang di bawah dia. Dia juga pandai-pandai kan. Tekan dia, kamu kena belajar. Jadi semua yang ada berkaitan ini mesti ada juga unsur-unsur begitu. Saling kait mengait. Dan kalau bicara soal saudara baru ini, barangkali sudah-sudahlah. Atau kita buat yang pada yang lain. Misalnya apa? Saudara baru, buku. Saudara baru dibagi ini, buku-buku. Dan ntar pergi pendalaman bagus. Tapi itu kasih naik lagi sikit lah cara antar guru. Kasih duduk sana lah maksudnya. Kasih duduk. Saya masih ingat dulu tahu saya. Sudahlah kita sendiri-sendiri di kampung. Guru pun tidak ada. Orang luar pun tidak datang sana. Buku itu kita jadikan sebagai guru kita. Akhirnya apa? Kefahaman kita sendiri main agak-agak saya main hantam jalan. Saya baca itu buku itu dengan berpadukan kepada gambar-gambar yang ada di dalam itu. Cara ambil wudhunya semua. Dan sebagainya. Sehingga kan matahari terbit itu saya anggap itu sebagai kiblat.
Tidak pendedahan. Ya. Memang tidak ada. Sudah tidak ada. Zaman itu kan bukan ada apa-apa. Rancangan-rancangan yang macam sekarang ini berbagai. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita yang di pendalaman itu masih juga tidak ada. Maksudnya tidak sampai kepada mereka ini benda-benda ini. Ada. Tapi sudah terdapat terlalu sedikit lah saya tengok yang mereka tidak boleh capai berita-berita. Sekarang kan TV ada. Jadi berita-berita ilmu ini pun ada. Tidak kerap kali ada. Dan tidak itu sekarang ini boleh katakan yang ada duit, tidak ada duit, semua ada telefon. Cuma yang mereka dapat itu itulah saya cakap. Penguasaan kita orang-orang kita ni. Berita-berita semasa setiap pagi. Lebih dikuasai oleh mereka-mereka yang memberi berita yang tidak kepada dakwah khususnya. Dia lebih kepada berita-berita umum lah maksudnya. Itulah lebih kurang. Apa pertanyaan? Tidak ada pertanyaan kan? Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau ada pertanyaan mungkin bolehlah kita buka soalan di ruang komen sekarang nih buat pertanyaan kepada Ustaz Nazri kita. Jadi sahabat-sahabat ini adalah peluang di mana kita dapat menambah lagi banyak pengetahuan lah dengan salah satu tokoh figura yang penting di bumi Sabah ini dalam khususnya dalam bidang dakwah lah dan juga pendidikan. Beliau telah bergiat dakwah dalam dunia pendakwaan ini lebih kurang lebih daripada 30 tahun Ustaz. Udahlah, bolehlah begitu. Sebab kita mengikut dengan guru kita. Jadi maknanya baru itu berapa lama Ustaz? Yalah 30 tahun begitu. Ataupun lebih. Tapi dia bukan soal itu sebenarnya. Yang soalnya sekarang ini adalah kadang-kadang kita memahami konsep dakwah. Bila kita kata dakwah, mesti dia seorang yang berserban, berjubah, ada kitab, mengaji kitab, ada tungkat, ada tasbih dan sebagainya. Itu ciri-ciri dia. Betul. Tapi mewujudkan kebenaran dan kebaikan itu, semua kita umat Islam ni ada peranan dia. Nah, misalnya Islam itu ajar kita jangan bohong sudahlah. Tapi masalah sekarang ini berita-berita kita dapat semua yang hoax, bohong, banyak yang unsur-unsur penipuan dan sebagainya, palsu. Jadi itu senang saja kalau saya. Jadi semua kita ini ada berperanan sebagai pendakwah. Tapi sekarang ini kalau kita mengaji pun banyaklah tempat online sekarang ini macam-macam. Betul. Jadi kita boleh ambil di situ. Baik, kita tinggal ada soalan mungkin. Ada soalan sahabat-sahabat? Ini belum ada soalan lagi. Kalau ada soalan insyaAllah. Jam 12 sudah. Panjang perbualan Ustaz. Ya. Tapi Ustaz, sebelum kita tutup live kita nih Ustaz, ada satu benda yang tergantung tadi Ustaz. Macam mana Ustaz boleh masuk Islam tadi? Masih tergantung di cerita tidak puas hati itu Ustaz. Saya masuk Islam ini karena pemberontakan. Bermula dari pemberontakan itulah. Karena tidak puas hati kan. Kemudian selepas itu yang saya kata tadi, kemuncak itu apabila saya melihat kumpulan di dalam kalangan kami itu yang mereka makan bagus, saya tengok ada buah, ada kuih, ada air, kami tidak ada. Dan pemberontakan itu makin lagi memuncak. Dan kita tidak beritahu yang mereka itu sebenarnya berpuasa. Dan saya masih ingat itu dalam puasa yang ketiga ke kelima lebih kurang lah berlaku gitu. Jadi saya mendapat Islam itu karena mimpi. Melalui mimpi Ustaz? Mimpi saja. Dalam bulan Ramadan itulah antara
Waktu Ustaz tidak puas hati waktu itu. Dapat mimpi. dalam puasa ketika kelima begitulah. Kemudian saya mimpi solat sama-sama dengan Rasulullah. Itu saja yang menyebabkan ketika saya bangun daripada tidur itu, saya merasakan seluruh yang ada di dalam sekitar saya itu, baik rumputnya, kayunya, suara burung, embun pagi, rasa sejuk udara, pokok-pokok kayu, saya lihat langit apa semua saya rasa dia memberi satu ketenangan, kedamaian yang seolah-olah saya dekat dengan mereka itu. Seperti mereka itu sedang berbicara dengan saya, dan satu di dalam hati itu cakap, suara hati itu bercakap, saya mesti Islam. Saya mesti Islam, saya mesti Islam. Itu saja. Dan kalau saya tidak turut, Memberontak jiwa tuh, memberontak. saya rasa macam sakit. Macam terasa di sini kan, kalau macam ada dalam pikiran saya tidak itu tadi, suara itu lagi kuat. Hati itu mau. Bukan saya fikir-fikir lagi. Dan kalau saya tidak suarakan itu, seperti saya memikul satu bebanan. Di situ saya suarakan kepada bapak angkat saya waktu itu, arwah Cikgu Haji Ishak. Saya kata saya mau masuk Islam. Itu yang saya beritahu dia ketika jumpa, dan mereka lah terkejut. Terkejut itu karena saya kan antara yang jadi Anti-Islam maksudnya. dia tanya kenapa? Saya jawab, saya kata semalam saya mimpi dengan solat sama-sama dengan Rasulullah. Dia cakap, macam mana kau tahu dia Rasulullah, macam mana kau solat? Saya kata, saya mimpilah. Solat yang macam mana kamu solat itu saya ikut. Saya tahu solat itu di dalam mimpi saya. Kemudian, macam mana kamu tahu dia Rasulullah? Sama saya kata, saya jumpa dia dan saya solat dengan dia, dan dia beritahu beberapa perkara. Dan hati saya berkata, inilah Rasulullah, inilah Nabi Muhammad. Ya kalau kamu tanya sendiri pun, saya bukan belajar, saya cakap. Sedangkan dalam kelas waktu itu pun, dia dulu kan dia ada ustaz mengajar. Dia mata pelajaran Islam itulah, pendidikan Islam kan, bukan. Kalau dia sudah mengajar itu kami keluar, saya tidak ikut. Langsung saya tidak ikut. Tapi hati itu tuh, dia kenal. Ustaz, tapi di sini ada sahabat kita nih, Asya. Dia kata dia ada soalan tapi panjang Ustaz. Segan lah dia mau jawab, dia bilang. Jadi macam mana? Boleh kita open kepada semua jenis soalan atau macam mana nih Ustaz? Apa soalannya? Coba kasih pindik-pindik lah. Mungkin boleh kita kita bincang-bincang ya. Jadi kalau sahabat Asya masih berada bersama kita, mungkin sahabat tu boleh tanyalah di ruang komen, insyaallah. Kita minta tolong Ustaz kita jawab, insyaallah. Oh, hujan pun sudah turun Ustaz ya? Rahmat turun. Musim hujan. Jadi itu memang satu kisah yang menarik lah Ustaz, di mana daripada seorang yang anti-Islam, boleh dikatakan anti-Islam waktu itu, tiba-tiba Allah berjentik hidayah, dan hari ini menjadi salah satu tokoh dakwah Bumi Sabah ni, dan juga pengasas kepada Madrasah Roma Transit Mualaf. Bagi saya itu mungkin satu perjalanan yang boleh dikatakan perjalanan yang mana sukar diungkap dengan kata-kata lah Ustaz. Pengalaman-pengalaman. Ya, kalau tokoh itu jauh sekali lah, sebab kita bukan juga hebat sangat kan. Cuma saya selalu cakap dengan kawan-kawan, saya bukan ustaz, tapi saya buat kerja ustaz. Jadi barangkali mereka itu melihat begitu. Sebab itu kalau saya di mana-mana, saya tidak ada kelihatan macam apa yang saya sebut tadi. Karena memang betul saya bukan
golongan mereka-mereka yang punya ilmu, yang mampu untuk berbicara dan memberi kuliah kepada mereka-mereka yang saya sebut tadi. Cuma saja saya ada pemikiran-pemikiran ke arah di situ. Sebab itu kalau saya bercakap itu lebih kepada pemikiran-pemikiran. Saya suka berpikir. Macam ada soalan Ustaz? Apa soalannya? Apa nih? Kalau saya naik bolehkah lepas tanya saya turun? Oh, dia mau masuk dalam live Ustaz. Ini Ustaz. Macam mana buat saya ini? Min, coba request kejap, saya coba cek. Boleh tanya admin lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kenalkan diri, saya Azri dari Kedingau. Baik, ya saudara Azri, Ustadz Azri ya. Janganlah Ustadz, saya bukan Ustadz. Oke, Ya, Ustaz. soalan saya berkaitan dengan apa nih? Mualaf juga. Ada beberapa soalan lah. Ya. Mungkin Ustadz pernah melalui lah benda ni yang saya jumpa sendiri di kawasan pedalaman atas lah, ke arah Bawan, Pensiangan, kan? Waktu tu era tahun 2000-an juga, 2011 juga. Cuma saya mau bertanya, macam mana kita mau kaedah lah ataupun cara kita mau menerangkan kepada satu-satu keluarga berkaitan dengan kawin campuran agama, hanya melaksanakan kawin mengikut adat dan tidak berdaftar. Maksudnya budaya kawin agama campur ini di satu-satu tempat di negara kita sebenarnya masih dibuat, masih dilakukan. Betul. Tetapi kita berdakwah pergi satu tempat, kita berkongsi antara kaedah ataupun mungkin cara memujuk ataupun menerangkan mereka. Sebab Ustaz, mungkin kalau dulu saya pernah ikutlah bersama dengan Allahyarham Ustaz Fadli. Fadli Yusuf. Dalam misi syahadah, tetapi tidak sempatlah lebih mendalam berkaitan dengan perkara itu. Baik, Ustaz, sahabat kita ini tanya mengenai beliau ini pernah masuk ke mungkin kawasan-kawasan Pensiangan dan sebagainya, di mana dia berkata, misalnya masih ada golongan yang kawin campur nih Ustaz. Maksudnya kawin campur berbeza agama, tapi dikawin mungkin secara adat macam itu kan. Jadi beliau minta macam mana pandangan ataupun cara dia untuk kita menasihati mereka nih Ustaz. Kawin campur ini bukan baru. Bahkan berlaku sampai sekarang. Berlakunya itu karena ada dua sebab. Satu, sebagaimana yang kita kendalikan ke sebelumnya, perempuan itu dari pedalang kawi. Islam asal orang Melayu bercinta dengan seorang laki-laki daripada pendalaman di Suk. Bercinta ketika mereka itu berjumpa di kerajaan di Singapura. Jadi cinta, atas dasar cinta itu suka-suka, maka laki-laki itu bawa perempuan itu dengan beberapa ayat-ayat power di Arab Karim. Maka mereka itu pun baliklah di kampung dan masalah di situ, si perempuan ini pun bukan juga faham tentang Islam. Akhirnya mereka itu dikawinkan ikut cara adat kampung lah, berdasarkan kefahaman si laki-laki. Tapi mujurlah selepas dia mendapat anak, satu anak dia dapat, sudah rasa gelisah perempuan ni. Kerana dia tahu, walaupun dia tidak solat dan dia tidak punya
pendidikan agama yang begitu baik, dia masih ada lagi satu Rasa bersalah. rasa bersatu-satu, dan pernikahan itu memang dia rasa ini tidak betul. Tapi anak makin membesar. Akhirnya sampai satu masa dia tidak boleh langsung tahan dan dia terpaksa ceritakan kepada pihak yang berkaitan, kawan-kawan lah. Jadi sampai kepada kita ambil terus tindakan. Tindakan yang pertama kita ambil, kita hantar wakil kita. Dalam waktu yang sama juga, keluarkan dia daripada kampung itu. Apabila kita keluarkan, kita simpan di madrasah ini. Dan kita putuskan hubungan. Daripada itu, dia tidak dapat dikasan lagi. Karena berbagai perkara-perkara kemungkinan yang kita fikirkan menghalang apa yang kita buat. Kemudian kita hantar. Kita hubungi keluarganya di Langkawi, dan dengan perjalanan semua yang berkaitan kita sediakan sampai dia balik di Langkawi. Apabila dia balik di Langkawi dengan keluarga yang Asal di situ, maka bagi kita selesai urusan. Okey, ini adalah selain yang berlaku di mana-mana tempat. Kawin campur yang berlaku seperti ini, karena satu, si perempuan itu tadi tidak ada kefahaman agama yang baik. Betul. Ya, makanya aku dengan laki-laki itu. Mungkin dia dijanji itu nih. Dan ada juga pula sebagian laki-laki itu dia akan begini. Nanti sampai di sana, saya akan masuk Islam, kita akan uruskan begini-begini kepada jabatan agama. Mungkin itu juga sebagian daripada yang menyebabkan Janji manis. pasangan ini begitu yakin. Tapi dalam hal yang lain pula, sama ada laki-laki atau perempuan, ini lebih kepada macam orang dusun. Dusun. KDM lah, kerajaan dusun. Yang Islam. Mereka yang Islam yang sebelum ini, di politik dan sebagainya. Dan berlaku pernikahan di kalangan yang macam yang tadi itu. Cara dia yang kita ini tadi, tidak ada cara lagi yang saya nampak selain daripada pihak yang berkaitan ini, yang berilmu bagi tahu dengan mereka kesalahan itu. Karena terus terang. Kena terus terang lah maksudnya. Karena terus terang. Dan selain daripada itu, pihak yang ada kuasa ini. Pihak yang ada kuasa ini pula, dia mesti kena mengambil cepat tindakan itu. Tanpa menunggu surat menyurat itu dan ini yang sebagainya. Sudah bertindak lengkap. pantas lah maksudnya. Bertindak pantas. Bagi kefahaman mereka. Karena dengan pernikahan ini, menyebabkan satu Kekeliruan ketidakjelasan nanti anak itu. Betul. Ketidakjelasan. Ketidakjelasan keturunan. Agama. Kemudian dia agama. Dan lebih daripada itu lagi, surat beranak dia, IC dia tidak akan boleh diproses. Tidak akan boleh diproses. Tapi ada lagi satu hal yang dibuat oleh kawan-kawan kita. Perbetulkan pernikahan itu dulu. Tanpa menunggu waktu. Tapi bila kita perbetulkan berdasarkan kepada ilmu yang kita fahami, di situ kita akan nanti menjadi orang yang salah. Karena kita tidak ada tahu dia. Tidak ada tahu dia untuk mengurus mereka. Sama lah juga yang kadang-kadang ini permasalah juga. Dia pandai bercakap. Misalnya dia pandai, dia boleh, dan dia adalah terbelakang. Boleh baca khutbah. Tapi kadang-kadang bermasalah di situ, dia akan, di mana? Kau punya tahu dia. Ini kan dia ada pro dan kontra. Jadi dalam hal yang pernikahan campur ini, saya rasa sampai bila-bila tidak akan selesai kecuali dia ada satu badan khusus ataupun bukan badan khusus. Mereka yang dibagi tahu dia ini tadi, dan mereka yang ada kuasa untuk menggubal satu-satu undang-undang ini tadi, melihat dokumen itu nomor 10. So kadang-kadang tidak terproses itu karena dokumen. Sama juga bagi seorang yang Islam. Dia ada juga perdebatan dan dia ada juga masalah. Kita mengislamkan orang itu pun kadang-kadang jadi isu juga. Tapi tidaklah besar.
dan kawan-kawan kita di jabatan ini pun faham. Cuma saya langkapkan beberapa perkara dan ini tidak ada masalah. Yang pernikahan ini. Ustaz tuh, kalau menurut pandangan Ustaz, kita tidak ada jalan lain untuk menasihati kecuali terus terang dan juga mungkin kita kena panggil jabatan untuk selesaikan dia lah maksudnya. Gitu. Ya itu antaranya. Mungkin tidak kaidah yang lebih lembut kan karena kita mau masuk dalam masyarakat. Satu lagi, pihak yang punya keupayaan di bidang ilmu dah. Kita ambil contoh waktu COVID. Waktu COVID apa berlaku? Jumat. Kan? Betul. 3 orang, 4 orang boleh Jumat kan? Karena keadaan COVID. Oke, sekarang ini sebagai bahan kita berfikirlah. Kes-kes yang macam ini yang di pedalaman ni, jangan dulu kita hukum. Perbetulkan dulu itu. Siapa saja yang ada kuasa itu cepatkan. Perbaiki maksudnya jangan dulu bagi hukuman ya. Jangan dulu. Mungkin orang kurang ke dalam kefahaman dan sebagainya. Memang tidak ada pun. Jadi kalau mereka cacat tu apa hal-hal yang mereka tadi nikahkan dulu. Jangan tunggu cukup dokumen lah itulah ini apa semua kan. Cukup di segi syarat sah itu dulu. Ya kadang-kadang dokumen itu dulu kita tanya cukup atau tidaknya apa semua. Kalau tidak ada IC, tidak ada surat berhak apa semua. Dan ini juga masalah yang harus difikir sekarang ini berapa banyak di dalam negeri kita khusus di Sabah yang tidak ada kewarganegaraan dan tidak ada IC dan surat beranak yang mereka itu menikah. Tapi kenapa kita tidak berfikir di situ? Jadi kalau begitu mereka tidak cukup syarat itu tadi dan dinikah oleh orang lain, sah atau tidak sah? Kan sekarang ini mesti cukup dokumen dan melalui proses di jabatan. Kan? Mesti jabatan kan? Supaya berdaftar dan anak itu terlindung. Jadi tidak ada penamat. Oke. Katakanlah sah. Kenapa kita yang cukup dokumen kadang-kadang jadi masalah? Tidak dicepatkan. Nunggu proses. Dokumen itu dulu, barulah jalan di keadaan kawin dan sebagainya. Jadi mungkin daripada unsur kawin campur tadi ini mungkin yang Ustaz cakap itu memang sesuatu yang reality berlaku di tempat kita nih kan. Ini berlaku lah. Jadi mungkin yang mengenai orang-orang yang kawin campur tadi dia kena mungkin siapa yang ada kapasiti untuk boleh menasihati secara terus. Dan yang kedua tuh mungkin dengan Ustaz tadi libatkan jabatan lah maksudnya, yang orang berkuasa tadi itu. Tapi dengan cara yang pantas. Ya. Tapi masalah dia kalau kita tengok kadang-kadang macam ya lah bila terbantu dengan isu surat menyurat apa semua ni kan. Khusus si lelaki tadi pula dia kena melalui banyak proses lagi. Contohlah apabila seorang perempuan tadi Islam, seorang lelaki tadi bukan Islam kawin secara adat. Dan apabila isu ni dibongkar, jadi biasanya kita badan bertindak tu dia akan mungkin menghukum macam Ustaz cakap tadi kan. Dia menghukum mungkin siapa yang kasih nikah kamu ni? Siapa yang begini ni? Siapa kamu punya ni kan dan sebagainya. Jadi kan itu boleh menjadi masalah sebenarnya. Tapi mungkin dengan cara tadi Ustaz bilang percepatkan. Si lelaki tadi mungkin dia ucap syahadah mungkin di depan pegawai tersebut dan mungkin dinikahkan terus dan sebagainya. Lepas itu barulah dibawa ke arah yang mungkin beri pemahaman dan dilengkapkan dokumen-dokumen dan Ustaz. Itulah kita ni banyak menghukum. Mentang-mentang dalam Islam itu banyak hukum. Kita guna pakai untuk misalnya tadi kita buat lengkap dulu sesuatu hal yang sifatnya yang proses untuk proses negara lah daripada yang proses yang agama. Betul. Yang kita maksud kita sekarang ni proses dulu yang agama itu tadi. Dahulu kan itu. Itu dulu. Macam katakanlah pernikahan lah kan. Ya. Sekarang kan pernikahan ini kan setahu saya lah. Dulu punya pernikahan.
Cuba tanya mama bapak kita, dulu setiap satu masjid, walaupun di kampung, imam yang dilantik itu dia boleh menikahkan orang, dan dia ada sijil di tangan dia. Nikah saya terus dia kasih bagi sijil. Sekarang ini begitu kah tidak? Tidak. Banyak proses saya sekarang. Banyak proses. Dulu di zaman-zaman tahun 80-an 90-an yang saya masih nampak di pendalaman dia orang-orang estate ini. Dulu sijil nikah bukan sistem sekarang tahu, dia buku. Nah, walau dia orang asing apa semua, imam tu kasih nikah terus dia bagi sijil. Nah, selepas itu, kadang di situ ada proses. Di pemalsuan lah itu apa sama lah juga duit yang kita terima pun ada juga palsu. Akhirnya ciri-ciri duit itu ditambah lagi baik, pembaikan. Yang sekarang ini sijil nikah dia ada proses-proses kan, dan sekarang ini yang terkini dia akan sistem online. Bila dia sistem online, bagaimana yang mereka yang tidak cukup? Tidak cukup butiran, tidak cukup dokumen. Kenapa ini tidak dikeluarkan satu fatwa? Dan kenapa ini tidak dicari dalam satu kitab menyatakan untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kadang-kadang yang kita yang orang-orang yang bukan Islam, yang ada pemikiran akademik ini, kemukakan ini, apa jawaban kita? Baik Ustaz, ada satu soalan nih mungkin. Sahabat nih mau bertanya lagi. Oke, kejap. Oke. Baik, Ustaz Azri. Mungkin boleh tanya soalan stresnya. Oke, ada ini soalan lah. Mungkin meminta Ustadz untuk bagi satu nasihat. Sebab Ustadz pun daripada suku KDMR kan. Jadi yang kita tahu ini berkaitan dengan adat istiadat perkawinan yang masih diikut oleh satu-satu keluarga yang terlalu memegang kepada adat. Walhal keluarga sudah berpindah kepada agama Islam dan mereka still follow adat. Contoh dia macam perkahwinan, mesti meletakkan syarat mengikut adat, berian mati, berian ikut tiang, masih lagi kena sediakan tajau lama, gong tembaga. Jadi masih ada lagi nih sebelah-sebelah dekat tempat-tempat saya juga lah, ada tertentu lagi lah. Mungkin Ustadz boleh bagi satu kata nasihat kepada mungkin ada yang di kalangan golongan-golongan ini lah. Sebab waktu COVID membuktikan bahwa anak-anak muda mampu berkahwin di usia muda tanpa melangsungkan satu-satu majlis pun sebenarnya yang mengutamakan kepada perkara yang wajib memenuhi 5 rukun. Tetapi apabila dia sudah kembali normal, kebiasaan ketika COVID itu tidak diteruskan tetapi dia kembali kepada asal yang dulu. Itu sajalah, jadi saya mohon turun dulu lah. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Ustaz, satu soalan yang baik ya ini sebenarnya. Dalam konteks perkawinan ya, masih dalam konteks perkawinannya di mana ada segelintir katanya saudara-saudara kita nih yang daripada bangsa-bangsa KDMR dan sebagainya yang masih mengamalkan walaupun sudah masuk Islam tapi masih mengamalkan perkawinan mengikut adat yang lama. Supaya contoh berian mati ataupun mungkin sekitar presiden gong dan sebagainya lah. Jadi dia minta nasihat macam mana satu kata nasihat kepada golongan ini Ustaz. Kalau saya ditanya secara pribadi untuk kes-kes seperti ini, saya akan berada di dua kedudukan. Saya mengiyakan benda itu dan kedua tidak. Baik, mengiyakan itu tadi begini, saya masih ingat satu gagasan pemikiran dakwah yang melalui jalur pernikahan. Kalau pernikahan itu menyebabkan kesan dia besar kepada masyarakat, contohlah, katakanlah dia ini ketua masyarakat, kan? Dia kata boleh nikah dengan saya, tapi dengan anak saya, tapi dia punya syarat begini.
dia berbalik kepada dia punya adat tadi, diminta beriat mati dan sebagainya. Dan bukan itu saja, macam-macam lagi sebenarnya. Untuk dia mencapai dakwah itu tadi, tidak salah kalau kita kata iya. Kita kata iya. Yang penting selepas daripada itu kesan dia lebih besar daripada apa yang kita rasa macam rugi dan sebagainya. Mungkin bila kita jalur dakwah kita lebih besar lagi, ataupun dakwah kita di kawasan-kawasan itu tertentu dilihat oleh mereka bahawa orang ini tidak boleh kita sentuh. Mesti kita kena hormat, kita kena terima. Sebab dia punya pak mertua itu begini-begini. Dia ada pengaruh di sini. Kan? Dan kalau untuk kita mengelak daripada itu, ya kalau kita sudah nikah, bawa saja istri kita ke kampung kita atau berpindahlah di tempat yang lain daripada keluarga itu. Tidak akan timbul lagi soal dia akan minta berian itu dan sebagainya. Karena mengambil yang ini ada sebahagian kawan kita, suku kamu yang ini diam jugalah berian sampai mati dia kan. Adanya apa saja dia dapat, dia lihat di sini dia akan angkat. Untuk supaya dia tidak boleh ambil itu, ya berpindah sejalan dulu. Pasti tengok kesan dia. Tapi saya rasa sekarang ini sudah tidak kuat lagi. Cuma permintaan itu biasa, macam di kalangan dusun di tempat saya ini kan. Dulu kalau nikah itu dia ada satu istilah sogit. Sogit ini pada hukum dia mesti babi. Mesti babi. Dan dulu tetap saja kita berkahwin dengan pihak yang kita kena sogit itu, ya kita sebagai Islam keluarkan itu. Keluarkan itu babi. Tapi kita bagi alasan begini, saya tidak makan itu babi. Dia kan di sini ada pro dan kontra lagi. Tapi lama-kelamaan, oleh karena kita selalu bercakap tentang Islam dan bagi kefahaman kepada mereka, akhirnya undang itu terubah. Sogit tetap sogit, tapi ganti kambing. Jadi sekali lagi, ini dakwah mesti kena buat berterusan. Bagi kefahaman dengan mereka. Misalnya kita boleh terima itu, tapi perlu perbincangan lah, perlu perbuatan. Baik Ustaz. Kalau dari segi orang awam macam mana Ustaz? Mungkin biasanya kalau kita paham daripada konteks dakwah, mungkin ya kita boleh melaksanakan mengikut kaidah yang Ustaz bagi tadi. Tapi kalau melalui orang awam ni macam mana pula? Ya, tidak ada cara lain melainkan kita perbanyakkan ilmu. Bicara ilmu. Sudah memahamkan orang dengan daripada kasih faham dulu. Yang pertama kita kasih faham yang orang Islam ni dulu. Nanti daripada situ dia akan berubah itu tadi, babi kepada kambing. Betul. Kan? Baik. Jadi Ustaz, kita pun sudah live terlalu lama. Iya. Jadi mungkin cukup saya sampai sini lama-lama insyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa. Terima kasih banyak-banyak Ustaz sudah dalam rancangan Sembang-Sembang Santai bersama kami insyaAllah. Jadi mungkin di masa yang lain nanti, satu hari nanti kita akan buat lagi sesi yang sama insyaAllah. Tapi dengan soalan yang mungkin lebih pedas lah insyaAllah. Sebab dia memang keperluan di bumi Sabah ni. Dimana seharusnya lebih banyak program-program yang membuka minda masyarakat, khususnya golongan-golongan para pemuda Islam ni lah Ustaz. Ya. Jadi sepatah dua kata sebelum kita tutup live Ustaz. Ya, kita coba mengambil sikap macam begini. Yang pertama, apapun yang kita lihat permasalahan ini, yang ada ini, jalan penyelesaian yang paling tepat adalah ilmu. Jadi siapapun latar belakang di antara kita, kalau kita punya masalah, rujuk kepada orang yang berilmu. Itu insyaAllah kita akan dapat jawapan yang betul. Yang kedua, untuk kita berubah satu-satu budaya yang ada di tengah-tengah kalangan kita, terutama sekali di kalangan kadazan dusun ni, mereka-mereka yang sudah Islam nih, daripada dusun ini khususnya,
Mereka-mereka ini hendaklah mengambil peluang untuk sebanyak mana mungkin untuk memberi kefahaman kepada kalangan mereka lah sendiri. Kalau macam saya di kalangan keluarga saya dulu, jalan-jalan kawan-kawan, dan ya kan banyak acara-acara yang boleh kita salurkan pemikiran dan juga hal-hal ilmu itu tadi. Insya Allah akan ada hasil. Dan yang terakhir sekali adalah tentang dunia IT ini. Dunia IT ini memang betul-betul sangat-sangat terbuka. Cuma sejak keterbukaan ini kita tidak ambil peluang. Maka wajar sangat-sangat kita semua yang ada account, baik di TikTok-nya, di Facebook-nya, di Instagram, dan mana-mana lah. Ambil sebagai kemudahan kita untuk menyampaikan Islam, ilmu, sebagaimana yang di awal saya sebut, dalam satu minggu misalnya, ya 3 daripada post kita itu adalah yang berkaitan dengan ilmu, yang boleh kita ambil daripada mana-mana sumber yang betul-betul mereka itu ada tokoh-tokoh agamawan. Saya rasa itu yang kita kena buat. Sementara yang terakhirnya adalah di segi pemikiran dakwah. Dakwah ini sangat luas. Maka kita percaya dan sangat-sangat berkeyakinan. Ada mereka-mereka yang di luar sana ini yang tidak terlibat pada pandangan kita terlibat dengan dakwah, tapi mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang cukup luar biasa. Bagaimana sesuatu perkara itu dimanfaatkan dan sebagainya. Cuma kita kadang-kadang tidak dapat pemikiran mereka ini, karena ada satu pintu yang tidak memberi ruang kepada mereka untuk bercakap. So itu dalam mesyuarat yang kita nampak ini, bagi mereka di bercakap dalam lain-lain hal supaya pemikiran terkini itu dapat terkeluar. Dan juga mereka-mereka yang remaja-remaja ini, bagi mereka untuk berfikir untuk hal-hal dakwah dan sebagainya. Banyak kemahiran mereka ini pasti ya. Jadi cukup. Saya rasa insyaAllah nanti ya banyak lagi yang lain yang boleh bercakap dalam hal ini, boleh panggil lagi. Itu sejalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maka kita sudah sampai di penghujung rancangan. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah sudi menonton sembang-sembang santai kita pada hari ini, yang telah sudi share. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian, dan semoga apa semua perkongsian kita ini menjadi bermanfaat, dan juga insyaAllah kita berjumpa lagi di sesi yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.